warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan membahas tentang mesin bubut. Adapun seperti yang telah kalian lihat di YouTube yang beberapa hari yang lalu telah saya berikan linknya dan kalian pelajari. Ini penjelasan tentang mesin bubut. Pada dasarnya di video tersebut kalian sudah tahu apa maksud dari mesin bubut ini. Baiklah, saya akan mulai mesin bubut. Ya, ini adalah mesin bubut. Ya, kalau kalian lihat ini ada yang namanya headstock, ada gear level, ada chuck, ini tempat coolant, ini tool post, tempat letak pahatnya, ya bisa dilihat di sini. Kemudian ini top side-nya, ya, atau eretan atas, ya. Ini saddle, pembawanya. Nah, ini cross side, ya, eretan atas, saddle handle-nya untuk membawanya. Ini motornya untuk handle motor penggeraknya. Ini tailstocknya, ini skrunya, ya. Kalau dilihat di sini jelas, dan ini bed itu ada mejanya, ya. Apa itu mesin bubut? Mesin bubut adalah suatu perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang berputar. Bubut sendiri merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang sayangnya dilakukan dengan cara memutar benda kerja kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar sumbu putar, ya. Nah, ini jenis pembubutan yang dapat kita lakukan adalah pembubutan tepi atau facing, ya, kemudian silinder, turning, pembubutan alur, grooving, pembubutan tirus, chambering, pembubutan ulir, itu pembuatan threading, kemudian pengeboran, ya, membuat lubang awal pada benda, drilling, sedangkan boring itu memperbesar lubang, kemudian kartel, kemudian ramming itu membuat ramming, ya. Nah, jenis-jenis pahat bubut, ya, sebelum melakukan pembubutan kalian harus tahu juga dari jenis pahat bubut. Nah, dari pahat bubut itu ada yang namanya sudut potong, ada sudut depan, ada sudut tatal, sudut bebas sisi, sudut bebas depan. Besar sudut potong dan sudut kebebasan pahat tergantung dari jenis bahan material benda kerja karena akan sangat berpengaruh terhadap hasil pembubutan dan performa dari pahat, ya. Ini, ya. Nah, ini kalian harus lihat, harus paham ini. Nah, kalau kita dikerja gerinda untuk membubut pahat ini nanti akan dijelaskan oleh bapak-bapak yang belajar yang mengajarkan di bengkel. Tapi inilah sudut pemakanan, sudut clearance-nya, ya. Itu ada sudut angle-nya atau reliefnya, ya. Nah, ini kalian harus tahu. Yang jelas untuk pemakanannya rectangle atau side-nya, ya. Side ini, ya, ini yang akan melakukan pemakanan di ujung-ujung ini. Nah, ini ada beberapa jenis dari pahat. Ini ada pahat luar, kemudian ada pahat dalam. Kalau dilihat di sini macam-macamnya, itu ada pahat bubut rata kanan, rata kiri, pahat muka, pahat potong, pahat ulir, pahat alur. Ini pahat bentuk, ya. Ini pahat rata kanan, rata kiri, pahat muka, ya. Ini pahat alur, ya. Pahat potong, ya. Chamfer untuk membuat chamfer, kemudian pahat dalam, ulir dalam dan pahat dalam, ya. Ini pahat dalam. Nah, di mesin bubut sendiri itu ada parameter-parameter yang harus kalian ketahui. Seperti yang Pak jelaskan, kalian harus mencari namanya kecepatan potong, kemudian kecepatan putaran mesin,
kemudian kecepatan pemakanan, dan nantinya didapat dari situ semua akan mendapatkan waktu proses pemesinan. Karena ini apa? Untuk mengetahui efektivitas kalian menggunakan mesin bubut ini dan mengetahui memprediksikan waktu selesainya pembubutan. Ya. Nah, ini apa yang harus kalian ketahui adalah material. Material itu berhubungan dengan kecepatan putaran mesin, ya. Kecepatan potongnya dapat, maka kecepatan mesinnya pun dapat. Ya, ini contoh sebuah baja lunak berdiameter 62 mm akan dibubut dengan kecepatan potong 25 meter per menit. Kecepatan putarannya adalah, maka masuk rumusnya, maka kecepatan putarnya menjadi kita ketahui adalah 128,415 putaran per menit atau RPM. Nah, kecepatan pemakanan ya, ditentukan untuk beberapa, itu kekerasan dari bahan, kedalaman penyayatan, sudut-sudut sayat alat potong, bahan-bahan alat potong, ketajaman alat potong, dan kesiapan mesin yang akan digunakan. Besarnya kecepatan pemakanan itu F, dan besarnya geseran itu pahat bubut itu F dalam satuan milimeter per putaran dikalikan berapa besar putaran mesin dalam. Nih keterangannya ini ya, F itu besarnya pemakanan atau bergesernya pahat, dan N itu putaran mesin. Jadi ada kaitannya antara kecepatan pemakanan dengan kecepatan potong. Ya, ini contohnya ya, sebuah benda kerja akan dibubut dengan putaran mesin 750 putaran per menit dan besaran pemakanan 0,2 mm per putaran. Pertanyaannya adalah berapa besar kecepatan pemakanannya, maka F sama dengan F kecil dikali N, maka itu 100 mm per menit. Nah, ini waktu pembubutan, waktu pemesinan pembubutan. Apa yang harus kita ketahui? Karena apa? Ini akan berfungsi untuk memprediksi berapa kita menggunakan mesin waktu dalam pembubutan. Ini nanti akan terkait dengan biaya produksi kalau seandainya kamu nantinya mendalami bidang produksi, ya. Nah, ini bila ini dari sini ke sini, ya, L itu L ditambah LA, ya, L sama dengan L tambah LA. Ini benda kerjanya, ya. Jadi waktu pemesinan itu L dibagi dengan pemakanan, ya, pemakanannya berapa, feedingnya, ya. Nah, jadi sangat mudah sekali bagi kalian untuk melakukan perhitungan ini. Perhitungannya adalah perhitungan sederhana. Nah, ini contoh soal sebuah benda kerja dengan diameter 30 mm dibubut panjang 70 mm dengan jarak start atau jarak awal pahat itu LA-nya 4, ya, 4 mili sebelum memakan benda kerja, ya. Nah, ini kecepatan potongnya diketahui, kemudian feedingnya itu diketahui, maka waktunya bisa kita lakukan perhitungan. Dapat F, ya, dapat putarannya, kemudian jadi dapat N-nya, berapa N-nya, kemudian L-nya berapa, kemudian F-nya berapa, maka waktu yang dibutuhkan di sini adalah 9,308 menit, ya. Nah, jadi ini bisa kalian lakukan perhitungan dengan mudah dengan menggunakan mesin bubut ini untuk membuat benda silinder, ya. Pak kira cukup, ya, kalian bisa belajar untuk melakukan perhitungannya, soalnya nanti bisa divariasikan dari kecepatan potongnya, kemudian feedingnya, kecepatan pemakanan, maka dapatlah waktu permesinan, ya. Akhir kata, Pak, cukupkan materi kita minggu ini pada hari Selasa ini.
ya. Pak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.